Interested apa yang podcast? Interested podcast. Ya, halo, selamat datang di Interested podcast episode keempat sepertinya karena sudah lama tidak syuting, break tahun baru kemarin break. Oh iya, tahun baru Iya, kemana nih? Tahun baru padet. Bintang. Nah, iya, tahun baru saya ke Bandung 2 kali. Yang kedua mogok di jalan tol. Pertama kali pengalaman mogok di jalan tol. Nuansa tahun baru Nah, lah. satu gitu. baru. Ya. Kalau kamu Victor kemana nih tahun baru? Seperti biasa kita barbecue, Oh, iya bener juga ya. rame-rame, Tahun baru bener. kumpul sama keluarga. Iya. Terus kita sempat staycation ya biasa anak-anak. Benar ya, sih. anak-anak apa sih kalau kita karena suatu situasi Benar. mereka liburan, kepengen berenang, Nah, makan, itu jalan-jalan enak ke banget. mall. Benar banget. Nginep di sesuatu tempat yang berbeda. Nah. Ya kita orang tua ya jalanin aja lah. Paling tinggal ngumpulin duitnya lagi nanti tahun 2024. Januari minggu pertama kita udah mulai sibuk pameran. Benar banget. Jalan keluar kota ya biasa Iya, untuk tadi, promosi kampus kita di Benar. CSI. Nah, itu dia. Udah lama tiba-tiba mungkin pendengar atau penonton sobat Interested Podcast ini sudah melihat cerita dari Desembernya Ko Victor. Kita bisa lihat, kita perkenalan dulu, ini ada, boleh diperkenalkan nama panjangnya kok? Oke, halo sahabat podcast sahabat podcast Interest Edu ya. Iya, sobat Namaku Victor, Victor Lemena. Jadi aku alumni dari UCSI University Malaysia. Wih. Ya, jadi hari ini kita bicara langsung dengan alumninya. Benar, jadi valid. Ya, Iya. Kampus kita adalah salah satu kampus bisa dibilang kampus yang paling lama juga, salah satu the best private university in Malaysia. Benar. Kita top 300 the best university in Malaysia, dan untuk di Asia sendiri kami urutan top 61 the best university in Asia. Itu seperti itu. Udah di teaser oleh Ko Victor bagaimana keunggulan dari UCSI ini. Tapi kalau mau tahu lebih dalam, kita ada 2 segmen selanjutnya dan ada pertanyaan pokok juga. Jadi jangan dilewatkan, apalagi segmen terakhir itu informasi penting. Jadi saya bocorin aja dulu bagaimana nanti syarat apa aja sih atau bagaimana sih cara masuk ke UCSI. Nah, itu tapi nanti di akhir. Jadi tonton sampai habis videonya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Oke, balik lagi di Interest Podcast episode 4 bersama Ko Victor dari UCSI. Kita udah masuk ke segmen yang akan ngomongin gimana obrolannya tuh daging semua di segmen yang ini. Karena banyak informasi penting yang bisa diserap dan dicatat oleh sahabat Interested Podcast ini. Tapi kok gimana nih? Pilih siapa presiden? tiba-tiba politik. Ya, itu rahasia pribadi. Benar sekali. Rahasia pribadi. Lu berjurdil. Iya, apapun pilihannya tetap kita akan menuju Indonesia lebih maju dan Keren. lebih baik. Itu dia kesimpulannya. Benar sekali. Oke. Jadi masuk ke pertanyaan pokok pertama nih kok. Iya. Jadi tapi tuh bentar, aku masih penasaran. UCSI kan ibaratnya kita itu sebuah singkatan kah atau emang singkatan berarti kok ya? Yes, sebenarnya jadi UCSI itu sebenarnya singkatan dari University College Sedaya Internasional. Jadi memang sebetulnya kalau kita mungkin bilangnya Sedaya University College kayaknya agak canggung gitu ya. Jadi semenjak saya kuliah di sana, jadi emang kita lebih sering orang lebih familiar menyebut itu UCSI seperti itu. Jadi bukan nama sedayanya tapi UCSI. Jadi secara brand name-nya emang kami nyebutnya adalah jadinya UCSI University. Oke. Lebih gampang disebut, kalau kita kan lebih gampang disebut, lebih gampang diingat. Walaupun kadang-kadang orang berpikirnya bahwa oh itu kita studinya di UCSI University, bukan Sedaya University, tapi brand name-nya UCSI University. Seperti itu. Nama panjangannya sih menarik ya, tapi dari sejarahnya kok itu didirikannya oleh orang Malaysia kah atau emang? Yes, betul. Ya kalau secara histori memang kami salah satu universitas yang terlama. Jadi dari tahun 80-an kami berdiri. Ya sudah cukup lama. Dulu kami kampus awalnya itu justru di Sarawak, bukan di Kuala Lumpur. Yes, didirikan oleh Dato' Peter waktu itu, salah satu founder kita, dan saat ini juga founder kita juga masih aktif untuk melakukan dan
mengembangkan ekspansi di UCSI itu sendiri. Karena Bener. UCSI kami bukan hanya memiliki university, kami punya college, kami punya school, ya international Oh. school, local school, kami punya UCSI Hospital. Yes, Wah, kami itu punya dia. UCSI Hospital Itu dia. Itu di baru Spring Hill. tuh. Jadi mungkin agak sedikit melebar sedikit. Jadi Mhm. UCSI itu sendiri kami punya 4 kampus sebetulnya. Iya iya iya. Di Malaysia kami punya 3 kampus. Pertama main campus kita di Kuala Kuala Lumpur. Lumpur. Yes, Kuala Lumpur itu di daerah Taman Konot, is very strategic location. Mhm. Uh, Kurang lebih sekitar 15 menit dari Central City. Jadi kalau mungkin patokannya Mhm. mungkin KLCC ya, Twin Iya iya. Tower itu Iya, Twin jaraknya Tower. kurang lebih 15 menit ke kampusnya Dekat banget. kami. Ya sangat Mhm. dekat. Mhm. Dan juga kalau dari airport Kuala Lumpur International Airport jaraknya kurang lebih sekitar 45 minutes. Oh, Yes, yes, sangat dekat. Jadi it's in the very strategic location dan dekat dengan LRT station, oh, Bandar Tasik Selatan. itu dia, benar. Yes, Berarti jadi dekat ke pusat kota, ada yang yes, dekat dengan transportasi, jadi yes, nggak betul. perlu ibaratnya ya hemat go green juga lah, naik transportasi umum Ya, ke kampus. betul, betul. Mhm. Terus kami juga punya kampus di Kuching. Mhm. Sangat menarik, kampus kami di Kuching ini very strong untuk di bidang hospitality, tourism, Ah, event and leisure itu management. dia. Karena kampus ini jadi satu dengan UCSI Hotel di sana. Wah, ada UCSI Hotel ternyata. Yes, Selain betul. hospital ada hotel. Yes, betul, Oke, betul, betul. udah Menarik, banyak. menarik, menarik Bintang. Mhm. Lalu kami juga punya salah satunya yaitu di Spring Hill. Ya, Mhm. Spring Hill itu UCSI, kampus kami yang ketiga di Spring Hill. Itu dia kampusnya khusus untuk medicine dan nursing. Oh, Ya. Dan dia jadi satu kampusnya dengan kan UCSI hospital tadi. Hospital tadi. Yes, Oh, betul. gitu. Berarti ibaratnya mahasiswanya belajar langsung ke Yes, tempatnya langsung ya. yes, Jadi nggak practically. cuman, ya Ya, praktik lah, nggak cuman teori-teori aja. betul, Jadi betul. langsung terjun langsung ke rumah sakit, ke hotel berarti langsung. Betul, 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 betul. Itu dia. Yes, Oke, betul. tadi udah diceritakan berbagai selain ada kampus, ada sekolah, ada rumah sakit dan hotel. Hmm. Tapi kenapa orang-orang atau mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin mendaftar tuh harus memilih UCSI kok? Sebetulnya jadi gini, kenapa harus memilih UCSI? Masing-masing university pasti punya keunikan, Iya, kelebihannya benar sekali. masing-masing. Mhm. Yang pertama yang paling menarik adalah kami adalah salah satu the best private university in Malaysia, based on QS World University Ranking. Valid. Itu patokannya kita. Mhm. Jadi kalau mungkin para pendengar atau mungkin yang melihat podcast ini, kalian bisa search di QS World University Iya. Ranking. Kalian bisa lihat kampus university, salah satunya adalah the best university in Malaysia adalah UCSI University. In the world, in Asia, dan di Malaysia sendiri. Itu yang Itu dia, pertama. jaminan. Yes, itu yang menarik. Itu yang pertama, ranking. Jadi ranking reputable university yang memang sudah terjamin. Yang kedua adalah yang menarik adalah di dalam semua program yang kita, khususnya untuk di program diploma dan bachelor, dan di beberapa program masternya kita, we provide the student untuk melakukan internship. Jadi di Malaysia itu salah satu kampusnya kita boleh melakukan internship atau magang atau corporate placement atau industrial attachment lah, apapun itu istilahnya, di kampusnya kita. Dan itu kami membantu mahasiswa, khususnya juga mahasiswa dari Indonesia, untuk dapat melakukan magang atau internship di Kampus? di Malaysia. Di Malaysia. Yes, di Sekitar Malaysia. Yes, mungkin kalau dulu hanya khusus untuk beberapa program tertentu, mungkin seperti hospitality, tourism yang memang kental atau istilahnya attached dengan industrial, tapi semua program yang kita, diploma, bachelor, dan beberapa program master, itu kami carikan untuk internship program. Sehingga mereka ketika kembali ke Indonesia, mereka have something. Benar. Mereka have something in terms of professional experience Iya, that they benar. can get it when they study abroad. Itu yang paling Nah, penting. dan juga bisa nanti ketika balik ke Indonesia sudah penuh dengan kepala dengan ilmu, bisa langsung mengembangkan apa yang ada di Indonesia. Yes, betul. Benar sekali. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sebetulnya yang paling menarik adalah most of our lecture itu adalah doctorate program. Yes, doctorate program, PhD, dan most of them mereka memiliki certification di postgrad diploma in teaching, seperti itu. Yes. Mantap banget itu. Yes, betul. Oke, mantap sekali. Itu sudah bagaimana, itu udah dijelaskan oleh Ko Victor gimana cara, kenapa harus UCSI. Harus, karena udah ada jaminan dari ranking, ada dari pendidikannya juga terjamin, pasti udah valid, tidak mungkin kayak dibohongin kayak nih ilmunya bohongan nih tinggi-tinggi, tapi udah dari sumber-sumbernya tuh udah valid semua. Tadi Yes. ada dokter dan lain-lain, jadi
Untuk yang mungkin berminat nanti bisa langsung masuk tapi nanti pertanyaan di akhir ya. Sekarang kita masuk ke segmen dulu, ada segmen Hot 3 gitu. Hot 3 adalah segmen di mana saya akan bertanya kepada Ko Victor tentang jurusan, tentang apa lagi, tentang fasilitas dan tentang lainnya tentang kampus UCSI yang akan menjadi hot atau trending di 2024 ini. Yes. Itu. Oke. Karena mungkin setiap tahun ada beda-bedanya kok ya, maksudnya Betul. fluktuatif gitu. Betul. Ada perbedaan dari mungkin jurusan ini dulu sekarang kurang peminat, tiba-tiba 2024 ini lagi rame nih gara-gara ini Yes, gitu. betul. Benar sekali. Maksudnya dari pertanyaan pertama apakah ada kok bisa disebutkan hot 3 jurusan undergraduate dari UCSI? Kalau kita bicara tentang top hot 3 ya, Hot 3 ini. hot 3. Mm, Kalau untuk secara ranking reputation, mm. memang jurusan-jurusan kita yang the best ya secara ranking itu adalah yang pertama adalah music. Itu benar itu. Music program Mm. itu adalah salah satu jurusan yang paling the best dan juga diminati. Mhm. We do have kami memiliki program bachelor in classical Mm. dan juga bachelor in contemporary music. Wah, itu dia. Yes, itu sangat menarik. Jadi program musik kita salah satu yang paling diminati oleh anak-anak dari Indonesia. Yang kedua, jurusan yang paling menarik adalah secara ranking adalah hospitality and tourism. Oh, itu tadi. Yes, Benar. jadi we do have specific campus di Kuching yang jadi satu dengan UCSI Hotel. Dan di Kuala Lumpur sendiri, di kampus kami juga memiliki hotel di Quardi Hotel in Kuala Lumpur, seperti itu. Hospitality and Tourism kami punya Bachelor in Hospitality Administration, Bachelor in Hospitality Management, Culinary iya, Art, dan itu dia. Bachelor in Culinary Management bagi mereka yang Oke. benar-benar suka Masak, masak, benar. mereka belajar tentang Asian food, Western food, Italian food, French food. Dan menarik, mereka juga banyak belajar tentang wine tasting atau food chocolate, Iya benar. lalu pastry, bakery. Benar, itu dia. Dan juga kami juga ada program event management, leisure management. Event management. Ya, event ya itu sangat menarik Iya, sebetulnya. benar. Iya. Kalau di itu program yang kedua. Program ketiga, salah satu yang paling menarik adalah tentu business program. Oh iya benar. Yes, we do have a business program. Business programnya kita is top 200. Wah. Ya, the best Itu dia. in the world. Mm. Kami memiliki lebih daripada 15 sampai dengan 17 program availability yang kami jalankan di Kuala Lumpur dan di kampus Kuching, Sarawak. Kami bukan hanya punya accounting and finance, marketing, digital marketing, lalu kami juga punya program entrepreneurship, business administration, kami juga punya program logistik, supply chain. Yang paling menarik, kami punya financial technology, Itu dia. finance investment, financial economics. Jadi wah, programnya sangat menarik dan itu program-program yang memang lagi hot-hotnya Iya, saat ini. saat ini benar Yes, banget. betul. Bisa menjadi satu pilihan nanti mungkin ketika mendaftar di UCSI, apalagi lagi masanya LPDP ya kok ya. Yes, Iya, betul, terus lagi betul. jadi kampus nih, Ko Victor aja lagi Indonesia Tour kayak lagi kemana-mana dia lagi keliling-keliling sebenarnya. Di tengah kesibukannya menyempatkan ke Yes. Bintaro, Yes. ya kan. Kalau nggak nanti kita dimarahin nanti sama Idrus Edu dan Bintang. Karena sudah Bener bintang juga. dari 3 bulan lalu. Udah di booking. Tapi tadi kok ada yang menarik soal yang tadi Koko sebut pertama soal musik. Itu maksudnya kenapa bisa nomor satu? Apakah dari kurikulum, apa dari perlengkapan atau kayak alat-alat dari UCSI sendiri? Sebetulnya secara fasilitas tentu kami memfasilitasi murid-murid kami untuk belajar di kampus kami secara fasilitas. Kalau secara kurikulum, yes, kurikulum kami sudah teruji baik secara profesional ataupun bagi mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan internasional seperti itu. Dan juga dalam proses memang anak-anak dari internasional ataupun dari Indonesia, mereka memang harus memiliki latar belakang musik yang memang sangat kuat juga. Oh iya benar Yes, sih. jadi mereka bisa memilih misalkan memang dari awal mereka klasikal atau kontemporer. Misalkan classical music masih berhubungan dengan musik-musik klasik seperti benar. Beethoven, Mozart, seperti itu ya. itu Dan dia. ada memang pada saat masuk mereka akan ada proses audition, Oh, dan juga akan ada lucu tes banget. juga terlebih dahulu. Iya, Seperti kayak itu. Indonesian Idol jadinya ya. Jadi dites dulu, coba kamu keluarkan apa Yes. yang kamu suka dulu, coba Yes. mainkan gitu kan. Oh Yes, gitu. betul. Jadi mereka akan lakukan performance audition, baik itu secara mereka boleh memilih
baik itu mereka lakukan secara online, jadi Mhm. mereka cukup mengirimkan 3 Oh ya. performance, Mhm. di-upload ke YouTube dan juga mereka mengirimkan lewat Google Link, Mhm. ataupun mereka juga bisa melakukan live performance, seperti itu. Mmm. Yes, live performance di tempat di kampusnya kita juga. Jadi pada saat di live performance, setelah itu mereka akan lakukan, ada 2 tes berikutnya yaitu oral dan teori, seperti itu. Mungkin, UCSI melakukan ini karena di Indonesia ini sering kok, soalnya kayak Mhm, orang masuk jurusan karena terpaksa yes, atau betul. karena temennya kayak, "Eh, masuk aku ikut aja dah," gitu. Betul betul Mhm. betul. Memang, itu sangat menarik, Bintang. Jadi, ada beberapa program khususnya kayak seperti musik, Mhm. desain, ya Mhm. khususnya untuk desain, Mhm. seperti kami punya program desain yang juga sangat menarik. Mhm. Desainnya kami juga top 200 the best Mhm. in the world. Kami punya 3D animation, Oh kami ya. punya Wow. fashion design with marketing, kami punya graphic design, kami punya multimedia design, dan kami punya game design. Wah, Ya, itu game dia tuh. design. Kayaknya juga hot tuh ya itu game Yes, design tuh. game design ini saat ini lagi booming ya. Bener. Nah, yang menariknya adalah, lecture ataupun, dari program studi kami untuk program desain dan khususnya juga seperti arsitektur dan Mhm. interior, mereka harus melampirkan 6 portfolio. Itu Ya, dia, mereka info harus penting. melampirkan 6 portfolio. Mmm. Memang tidak harus perfect, memang yang tidak harus Mhm sempurna, mhm mhm. memang nggak seperti itu. Tapi memang kami ingin melihat bahwa, anak-anak ini memiliki passion Benar. atau memang memiliki latar belakang yang memang sesuai dengan kompetensi mereka untuk masuk ke program itu. Iya, itu dia. Yes, kami tidak mau misalkan dia masuk ternyata, "Oh, ternyata saya bukan passion-nya di sini." Nah, itu tuh. Ya, seperti itu. Ribet sih kayak nanti ada yang mungkin di tengah-tengah dia keluar, Iya ngurusin itu. ribet lah itulah kayak Yes, gitu-gitu ya. betul Bener betul sekali. Itu mungkin contoh yang bagus dari CSI untuk memfilter lebih detail lagi biar tidak terjadi yang tidak diinginkan. betul Lanjut betul. ke pertanyaan berikut nih kok, ada hot 3 jurusan tadi kan undergraduate nih. Nih mungkin saya akan dengarkan karena saya postgraduate. Jadi kayak Yes, yes. hot 3 jurusan postgraduate di UCSI kok. Apa tuh kira-kira? Kalau untuk postgrad, ya tentu kami memiliki postgrad juga. Jadi, Mhm. salah satunya ya seperti, Master of Business Administration. Oke. Program kami ini kalau untuk MBA, programnya 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun Oh kurang ya. lebih, Mhm. bisa dijalankan di, kampus kami di Kuala Lumpur, dan Mhm. khusus kampus yang di Kuching ini juga Mmm. sangat menarik karena MBA atau Master of Business Administration ini khusus dengan concentration di Blue Ocean Strategy. Waduh tuh, Yes, iya. mungkin bisa di-subscribe di Google, nanti lebih lebih Iya detail bener, iya iya. Blue Ocean itu apa, yaitu Heeh. program yang sangat menarik. Oke. Lalu kami juga ada beberapa program seperti psikologi, Master of Clinical, Nah, Master itu of tuh. Child Psychology, Mhm. itu juga memang lagi, booming ya. Mhm. Dan juga yang terakhir mungkin kalau untuk top 3-nya kami juga ada beberapa program seperti Master of Pharmacy. Farmasi. Mmm. Itu juga salah satu program yang paling diminati juga Oke. di kampusnya kami. Psikologi tadi psikologi kok ya? Bukan. Psikologi tadi yang di awal tuh? Oh, kalau psikologi kami ada 2, ada Mmm. Master of Clinical dan Master of Child Psychology, Nah itu seperti itu. dia. Yes. Mungkin bisa ikut untuk, milenial atau Gen Z yang kena sakit mental. Kan lagi sangat mental illness kayak, "Aduh ini Iya iya, anxiety saya." Nah, heeh, bisa langsung belajar ke UCSI langsung biar lebih mendingan lah iya, dan lebih sembuh ya gitu. jadi nggak harus healing-healing ya, Nah, mungkin stress iya, dikit healing. UCSI sekalian healing kan di luar negeri tuh, sekalian Yes, liburan aja, apalagi heeh, dekat apa Menara Kembar tadi ya? iya, Petronas ya? Twin Twin Tower, Twin yes Tower, yes, itu dia, benar sekali. oke, Oke. Oh iya kok, kalau ngomongin, soal tren ya, mmm, tren mahasiswa sekarang aku juga nggak tahu yang anak-anak sekarang tuh karena aku udah lulus juga ya, mhm. maksudnya udah kerja dan lain-lain. Kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh trennya kemana sih kok arahnya tuh? Apakah masih yang, jurusan-jurusan gitu, jurusan top yang, wah yang lagi oke jurusannya apa? Atau beda gitu sekarang trennya? Sebetulnya kalau kita bicara tren memang setiap dari tahun ke tahun itu Ah, pasti berbeda. Dari mhm. zaman saya mungkin, dulu trennya kita anak-anak itu, mungkin orang tua kita insist pokoknya harus ambil Oh iya, accounting orang dulu, tuanya gitu tuh. Nah, bener tuh. atau mungkin programmer, Bener. computer science atau Iya iya apapun lah iya. ya. Mhm, Setiap tahun ke tahun memang berbeda. mhm. Cuman, kalau kita bilang mungkin generasi milenial kali ya Atau saat ini ya ya, atau Gen Z mungkin, mungkin Gen Z, jadi mhm. mereka tuh lebih melihat itu segala sesuatu itu, bagaimana kalau saya belajar di suatu kampus, bagaimana kampus itu bisa memfasilitasi, Mhm. kita untuk dapat bersaing atau dapat memfasilitasi masuk ke dalam dunia kerja. Nah, itu pertama. Oh, Nah, UCSI, we work with more than 4,600 corporate company. itu dia, Kita makanya banyak banget. kami bekerja dengan kami kerjasama dan memiliki MOU
lebih daripada 4.600 corporate company. Bisa dilihat di website Banyak kita banget. ya Iya, nanti itu ya. banyak. 4 ribuan gitu. Yes, Banyak di banget ya. Malaysia itu sendiri. Tapi tidak Hmm. untuk kemungkinan kalau misalkan ada student kami di Indonesia, misalkan mereka ingin melihat bahwa saya kepengen dong, mungkin mereka punya link untuk dapat lakukan internship di Indonesia. Oh iya iya, benar. Seperti itu. Kami ada kerjasama dengan beberapa perusahaan Indonesia juga pastinya. Itu Ya, dia. itu pertama yang menarik, Hmm. internship. Jadi internship itu yang memang harus di-highlight. Hmm. Semua program diploma khususnya dan bachelor itu ada program internshipnya. Dan kami Hmm. fasilitasi khususnya di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tren yang sangat menarik adalah student-student atau mahasiswa saat ini adalah lebih melihat bahwa program-program itu dapat diimplementasikan nggak Oh, dalam dunia nyata. oh ya, benar. Contohnya gini, misalkan anak itu suka masak. Hmm. Contoh anak itu suka masak, suka membuat kue. Hmm. Dan itu dapat diimplementasikan bahwa mereka kepengen buka kedai atau buka toko kue, Benar itu, tapi ya. mereka kepengen skillnya yang cepat. Nah, Wah, mereka bisa memiliki pilihan itu masuk ke diploma in pastry and bakery tempatnya kita. nah itu Atau dia solusinya. mereka anak-anaknya seperti Bintang. Hmm. Jadi kreatif, Oh, suka buat event. Lalu kami punya diploma in event management. nah iya, event management. Tapi menarik tuh, event Iya. management. Nah, Jadi terus program-program yang dapat diimplementasi secara cepat, hmm. kuliahnya nggak terlalu lama, tapi Hmm. mereka dapat memiliki pengalaman. Benar, Gitu. benar. Kami punya diploma in event management, diploma in leisure management, Hmm. di hospitality kami punya diploma in culinary, Iya, kami benar. punya diploma in pastry bakery, Hmm. lalu di engineering kami punya diploma in industrial engineering. Seperti itu. Oh, jadi kalau Yes. misalkan jadi ibaratnya kalau mau buka bisnis tuh ibarat sekolah dulu. Yes, Jadi harus. kalau misalkan apa ya, asal-asal buka aja ya nggak lama lah umurnya, jadi bisa menghadapi kayak tantangan kemarin pandemi itu misalkan. Betul. Mungkin yang lainnya nanti ketika nanti berhadapan dengan musibah lainnya udah tahu ilmunya. Kayak Betul. misalkan Betul. cara kayak gini, ada manajemen lainnya gitu Yes, kan. betul. Jadi anak-anak itu ya dapat memiliki pilihan mau masuk ke bachelor-nya langsung silakan, mau masuk ke diploma dulu juga boleh silakan, nggak ada masalah. Nanti dari diploma itu ya mereka dapat lanjut ke bachelor-nya lagi seperti itu. Nah, iya Silakan, benar. itu kami memberikan pilihan. Tapi terkadang memang tergantung, kadang-kadang generasi milenial ini kan mereka memiliki persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Nah, iya benar. Seperti itu. Mereka mau yang short, diploma 2 tahun cukup, atau yang bachelor-nya kami 3 tahun. Nah, Seperti itu. itu dia pilihannya. Jadi bisa dipilih langsung aja. Mungkin nanti bisa lebih detail dilihat websitenya atau nanti bertemu langsung ke Victornya Yes. karena lagi Indonesia Tour. Bisa Atau bisa kontak ke Interest Ya, itu Education. juga benar. Bisa Yes. ke Intet. Jangan lupa searching di Google ya. Bisa lihat di link di bawah Link ini. di bawah ini. Editor jadi susah jadi. Semangat editor, Iya. saya sendiri. Oke, lanjut ke facility nih. Facility yang menarik di CSI itu apa sih kok? Kayak mungkin soalnya kemarin kalau misalnya dari brosur dari website tuh banyak ditunjukkan bangunan dari luar gitu kan. Kayak Yes, oke gitu kan. Tapi kalau di dalam kok apa sih? Mungkin dari alumninya langsung gitu. Kok sering ke fasilitas apa gitu, kayak misalkan belajar bareng atau kayak Kalau kita bicara fasilitas mungkin fisik building kali ya. Nah. Kalau fisik building pasti macam-macam ya. Kita punya gym center, kami punya, lalu apalagi? Kami punya NBA basketball court bagi Nah, suka itu dia. suka main basket. Mhm. Lalu kami juga yang pasti kami punya hotel untuk orang Oh tua iya tadi, iya yang benar. mungkin mau datang berkunjung, Iya, mau nginep di situ, ngunjungin, benar. silakan. Heeh. Lalu juga kami punya, yang pasti menarik adalah kami juga punya accommodation Oh, on itu dia? campus, on campus. Oh. Ya, di setiap kampusnya kami punya on campus accommodation. Jadi di satu gedung sama kampus apa sebelahan kayak dekat gitu? Dekat. Jadi memang masih satu komplek. Oh iya, Masih oke. satu wilayah lah ya. Atau bahasa kita satu klaster Satu kali. klaster sama kampusnya. Yes, Jalan kaki betul. aja berarti kok ya? Jalan kaki. Jadi mungkin kelas jam 8 nih bangun 8 kurang 10 ya udah silakan. Ya, karena dekat, tenang aja Deket, gitu. iya. Tapi jangan gitu banget lah ya. Harus Jangan. lebih start lebih, belum mandi, belum apa kan Jangan, harus siap-siap, iya. benar. Yes. Iya, itu fasilitasnya ini sebutin pertama aja udah kaget saya, kayak ada gym. Yes. Ada gym ya. juga? Iya, fitness center kami punya. Jadi kami mau anak-anak kami sehat juga. Iya benar ya, Iya, benar. betul. Iya benar. Yes. Apalagi tadi disuruh kalau misalkan nginep mungkin akomodasinya di CSI jalan kaki. Yes, betul. Ntar ada gym. Jadi kayak tiba-tiba berangkat nih misalkan dari Indonesia gemuk nih. Terus kuliah di CSI, pulang-pulang sispek tiba-tiba. Kurusan kamu. Iya nih ada Nanti ditanya, fasilitas. kenapa kok jadi begitu ya? Apa stres atau gimana? Enggak, Jangan seperti fasilitas. itu ya. Don't worry, di tempatnya kami kalau misalkan kalian ada kesulitan untuk belajar atau apapun ya kalian bisa, istilahnya itu kami punya peer mentoring. Jadi istilahnya student yang memang istilahnya lebih pintar atau smart ya mereka bisa
memberikan ekstra tutor untuk ke teman-teman yang memang membutuhkan, seperti itu. Oh, itu dia Yes. banyak banget benefits dari ICSI ini ya. Betul. Iya, banyak banget. Nah, terus kalau akomodasi kok apakah apa sih untuk biaya kok kayak apakah terjangkau kah untuk Terjangkau. Sebetulnya kalau untuk living di Kuala Lumpur, being Hmm. honest, sejujurnya itu hampir sama seperti living di Jakarta. Nah, itu dia. Yes, mungkin apalagi kalau kita kalau makan nih, kalau makan itu di sekitaran kampus, mungkin sekali makan itu ya RM5, RM4, Wah, RM6, ya masih murah. seperti itu ya, standar ya. Tapi kalau makannya banyak seperti kita ya bisa RM10, Benar RM12. juga ya. Iya, Kayak tergantung kalau kurang makan, nih, iya kalau nambah makan iya mulu. nambah dua, kalau seperti nasi 2 lauk itu RM4, Iya. RM5 cukup lah. Iya, Ya iya, aman. kalau air minum ya bisa isi di kampusnya kita. Itu ada refill air. Nah, itu dia penting jangan juga. khawatir ya. Jadi Jangan sedia khawatir. tumbler saja, Yes. Anda sudah aman, tidak akan Yes. dehidrasi. Yes. Kalau living ya average sebenarnya sekitar 4 sampai 6 juta lah per bulan. Oke. Yes. Oke. Betul. Untuk Malaysia ya, itu Betul. masih murah. Yes. Sama kayak Jakarta sekitar sini juga kan. Yes. Oh. Asal ya memang kita atur pengeluaran dengan baik. Kalau makannya memang ya di mall-mall terus ya mahal juga ya. Bener ya. Gitu. Jangan nyusahin orang tua Anda ya. Kalau udah kayak kalau tahu biayanya tadi segitu, oke makannya ya namanya mahasiswa ya kok ya. Jadi kan Yes. kayak ngerasain jadi mahasiswa gitu, jangan jadi anak mall mulu ya kan. Gitu. Betul. Nah, ada pertanyaan pokok terakhir nih, tapi habis yang satu ini kok. Yang Oke. terpenting dari episode ini. Jadi jangan kemana-mana. Oke, balik lagi di Interest Podcast episode UCSI bersama Ko Victor. Oke. Di mana kita sudah sampai di segmen terakhir dan ada info paling penting di episode ini adalah kita udah ngomongin benefits, udah ngomongin ranking dari UCSI, ngomongin jurusan, ngomongin akomodasi, ngomongin fasilitas dan teman-temannya. Tapi gimana sih kok persyaratan masuk tuh gimana untuk mahasiswa Indonesia ya berarti ya? Yes, mahasiswa Indonesia pastinya. Kalau untuk ya syarat masuk tergantung dari masing-masing program ya. Tapi nanti kita bisa jelaskan lebih detail sih. Pastinya ada beberapa program tertentu kayak tadi mungkin musik dia harus ada audition, Iya, dia benar. harus kumpulin performance, dia harus melakukan performance musik ya. Lalu desain itu dia harus siapkan portfolio minimal 6. Tapi kalau beberapa program yang lainnya seperti bisnis, lalu mungkin seperti engineering, computer science. By the way kita punya 12 jurusan Nah, itu bintang. Ya 12 jurusan, jadi kita punya business, engineering. Kami juga punya social science, liberal art. Kami punya actuarial, design. Kami punya music, jadi kami punya 12 jurusan. Nah, yang pasti adalah dia kalau dia ingin masuk ke UCSI pastinya dia pertama harus kontak ke Interest Edu. Benar ya. Itu yang pertama. Atau dia bisa search ke UCSI University .edu.my, dia bisa lihat website kita, dia bisa searching syarat-syaratnya. Pasti dia harus memiliki raport kelas 10, kelas 11, 12, semester 1. Pasti itu syarat utamanya. Kalau dia mau apply beasiswa pasti harus 1 tahun sebelumnya. Seperti itu. Dia. Yes. Nah, kalau syarat beasiswa rata-rata harus di atas 80%. Ya, 80 over 100 ya, 80 dari 100. Nah, nanti itu akan di screening, lalu akan ada proses interview dan lain-lain seperti itu. Jadi ada raport, nantinya akan ada pengumpulan ijazah, surat IELTS keterangan. tuh? IELTS yes bervariasi, itu antara 5, 5,5 sampai 6. Berarti aman tuh 6 ya kalau IELTS 6. Yes. Ibaratnya sebagian besar udah aman lah. Aman, Jurusan-jurusan aman. aman damai. Jadi seperti itu. IELTS 6 aman damai. Iya, Itu aman, dia Ko aman. Victor. Yes, Benar. betul. Tapi ada pertanyaan titipan dari saya sendiri nih tadi kepikiran soal kayak kalau ini kok kuliah sambil kerja tuh bisa nggak di UCSI? Sebetulnya gini, internship yes kita ada, tapi internship itu dia benar-benar full, dia lakukan professional experience ya, yang artinya pada saat dia internship itu dia tidak ada kelas sama sekali. Tapi kalau secara magang atau secara part time work sebenarnya, secara ketentuan itu memang akan mengacu kepada legalitas sebagai international student di Malaysia. Mungkin kalian bisa searching sebetulnya kalau secara legal hanya boleh dilakukan pada saat liburan. Oke. Hanya pada saat liburan ada maksimal hours ya sih, bintang. Selebihnya dia tidak boleh kerja part-time. Benar. Kecuali tadi internship tadi ya? Yes, itu internship. boleh. Ya, itu boleh. Oke. Ya, just fokus tadi pada saat internship, lakukan internship. Dan itu juga beberapa perusahaan pasti memberikan allowance dan itu dibayar. Seperti itu. Itu mungkin pilihan atau enggak pilihan dari UCSI kalau ibaratnya kalau mau kerja part time liburan, tapi tenang karena pas kuliah bisa internship. Yes. Jadi penggantinya gitu. Jadi tenang aja kalau emang
menggebu-gebu gitu kayak pengen jiwa nyari nafkahnya. Aku mencari uang. Nah, itu bisa internship karena ada beberapa perusahaan yang dibayar kayak berarti ya tadi ya? Yes, yes, yes. Betul, betul. Tapi Itu dia. berbeda-beda ya. Mungkin pertanyaannya ada beberapa mahasiswa suka bertanya, kalau internship itu berapa lama sih? Oh iya benar. Masing-masing berbeda. Mmm, Jadi antara 3 sampai dengan 6 bulan. Selama 3 tahun kuliah ya. oke, Yes, itu dia. yes, betul. Benar sekali. Nah, tadi kalau udah tahu syaratnya, udah tahu apa, bisa langsung ke interest education teman-teman untuk ngasih tahu atau mungkin mau konsul lebih dalam atau mau bertanya lebih dalam apa yang masih bingung antara jurusan ini nih cocokan mana. Itu bisa ke Interested, bisa diklik di link di bio kita atau ke Instagramnya aja Interest Education. Yes, betul. Boleh bener sini ada. Atau enggak bisa langsung ke meet and greet dengan Ko Victor nih. Selanjutnya tadi agenda terdekat tadi tanggal 25 ya Ko ya? Yes, jadi memang kita ada, jadi emang kita sebagai alumni memang tugas kami memang mempromosikan lah Benar seperti Bang. itu. Memang kami lakukan tur ke beberapa kota, jadi student-student atau mahasiswa nantinya pada saat kalian kuliah nggak hanya dari satu kota only, jadi dari Iya, benar. student kami ada dari Jakarta, Iya, Tangerang, iya. mungkin dari Pekanbaru, Bener. Pontianak, lalu dari Bandung, ya Jogja, Solo, ya Iya. macam-macam seperti itu sih. Jadi mungkin bisa juga ntar boleh kok follow Instagram boleh nggak kok? Wah, kebetulan kami nggak aktif Instagramnya, tapi mungkin bisa Instagram Interest Edu Iya aja. benar atau enggak nanti bisa mungkin nanti perhatikannya mungkin akan diinfokan akan ada edu fair apa aja dan mungkin Interest juga. Ini saya lagi pakai bajunya. Ini akan ada jilid 2-nya masih coming soon. Tunggu aja di tahun ini. Yes, oke. Interest Education salah kan tuh. International Fair, Education Fair. Nah, ditunggu aja. Nanti ada di Instagram. Tunggu aja. Nah, kok pesan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk calon-calon student di CSI? Ya pasti, pasti. Jadi kalau bagi kalian teman-teman mungkin saat ini sudah kelas 3 ataupun mungkin tahun kemarin sempat mungkin study break jadi belum memilih Iya benar. university, mungkin UCSI University bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Hmm. Karena kalau dari sisi biaya, uang kuliah kami hampir sama seperti biaya kuliah beberapa universitas swasta di Jakarta. Itu Honestly, dia. yes, sejujurnya. Jadi seperti bisnis program, mungkin 3 tahun kuliah habis biaya kuliah sekitar 270 sampai 300 juta, Itu dia. kurang lebih. Belum dipotong beasiswa ya, jadi kalau kalian rata-rata kalian baik, bagus, Beasiswa. kalian bisa dipotong beasiswa lagi antara 15% sampai dengan 100% Tuh, nantinya ada. Yes, kita ada itu beasiswa dia. sampai dengan 100%. Itu dia. Ya tentu dengan terms and condition apply ya. Iya pasti. Ya, pasti seperti itu. 100%. Oke. Yes, kami juga masih open untuk scholarship sampai dengan saat ini. Penutupan scholarship kami sampai dengan di 31 Januari Wah, itu dia. 2024 Oke. untuk kuliah di bulan Mei dan juga intake September 2024. Nah, Jadi segera mungkin kalian punya rapot atau Ya. apapun, kalau kalian mau apply beasiswa ya pasti harus perhatikan adalah rapot. Yang kedua kalian harus prepare letter recommendation atau rekomendasi sekolah, ya dari kepala sekolah atau dari guru silakan. Kalau mungkin bagi mereka yang ingin apply S2, tentu mereka harus ada recommendation letter dari mungkin dari dosen Nah, sebelumnya iya, benar. atau head of program dari kampusnya ataupun dari former atau current employee pada mereka kalian bekerja saat ini. Nah, iya, benar Seperti banget. itu. Itu Lampirkan dia. semua, kita akan assess pastinya, lalu kita akan proses secepatnya. Nah, Seperti itu. itu dia. Dan sampai dengan 31 Januari kami masih open karena beasiswa kami is very limited. Jadi segera kalian bisa kontak ke Interest Edu untuk buat appointment atau apapun, atau mungkin kalian mau tanya-tanya lebih dulu atau apa silakan. Benar sekali. Itu dia. Pesan terakhir dan kasihan sekali untuk yang sudah tidak nonton sampai akhir ya karena baru info terpentingnya baru di menit-menit akhir banget. Nah, kasihan sekali. Nah, itu aja. Ko Victor terima kasih sudah Thank menyempatkan you, waktunya thank you. dari kesibukan Indonesia Tour seperti Ari Lasso ini. 2019 kalah sama Ko Victor dia udah Yes, okay. tahun ini sangat sibuk sekali. Oke, Okay. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you, bye-bye. Thank you, Bintang. Thank you, Ko.